Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Kidung Jemaat nomor 169 yang tadi saya nyanyikan bait pertama, kedua, dan kelima menjadi bagian dari pujian yang akan kita percakapkan di saat ini. Mengapa demikian? Karena pujian ini kalau kita renung-renungkan lagi, kalau kita maknai, sungguh sangat dalam pujian ini maknanya. Bicara soal bagaimana kemudian kita sungguh-sungguh melihat bahwa salib Kristus sebagai hal yang luar biasa dan kemudian menghancurkan congkaknya sang penyair lagu ini, yang kemudian mengarahkan dan mengimbau kita sekalian untuk menyingkirkan segala congkak dan sombong kita, karena harta kita tidak lagi berharga, hilang harganya dibandingkan gitu, jika kita mau membandingkannya dengan karya penebusan Yesus Kristus melalui jalan salibnya. Andaikan jagat milikku dan kuserahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Ini menjadi sebuah pemberian diri, pengarahan untuk memberikan diri seutuhnya, karena Kristus lebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Bagian ini, pujian ini menjadi bagian dari lagu-lagu yang sering kali dinyanyikan di minggu-minggu Prapaskah, dalam kisah sengsaranya Yesus di Jumat Agung, untuk kemudian mengarahkan umat, menuntun umat untuk mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Lagu ini syairnya terinspirasi oleh Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini menjadi sebuah gambaran paradoksnya hidup. Salib lambang kehinaan menjadi sebuah hal yang kemudian menunjukkan kemegahan. Karena apa? Karena ada cinta Allah bagi dunia ini melalui karya penebusan Yesus Kristus. Sehingga salib lambang hina itu diubahkannya menjadi sebuah hal yang indah dan megah, karena ada kehidupan kekal yang dijaminkan di sana. Isaac Watts mengarang syair ini. Dia adalah seorang yang sejak kecil adalah seorang penyair. Sejak kecil ada begitu banyak puisi-puisi yang dikarangnya, dan kemudian sejak kecil pula ia mendapatkan begitu banyak penghargaan. Sampai akhir hayatnya, Isaac Watts termasuk dalam seorang penyair yang kemudian memiliki tempat di pojok penyair. Tempat di mana jenazah-jenazah penyair dimakamkan di sana, di sebuah gereja Westminster Abbey di London, Inggris.
Gereja ini sungguh ternama dibandingkan gedung gereja lainnya karena ada begitu banyak raja dan ratu yang dinobatkan di sana. Termasuk ada begitu banyak makam-makam para pembesar yang dimakamkan di gereja tersebut. Di sekitar mereka, di pojok penyair itu, ada makam-makam para penyair. Jangan pikir penyair-penyair lagu rohani. Zaman itu lagu rohani, para penyairnya dianggap tidak lebih tinggi dibandingkan penyair-penyair sekuler. Karena ada begitu banyak penyair yang memperdebatkan terkait dengan keimanan di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Makanya penyair sekuler lebih punya tempat yang baik dibandingkan penyair lagu rohani. Menariknya, Isaac Watts adalah salah seorang yang memiliki tempat di sana. Berarti dia adalah salah seorang dari penyair yang masyhur di zamannya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa Isaac sejak kecil adalah seorang penyair yang mendapatkan begitu banyak penghargaan. Tapi ia seringkali berdebat dengan ayahnya karena ia seringkali melontarkan kata-kata, kalimat-kalimat sebagaimana syair-syair yang dikarangnya. Bagi ayahnya ia sok pintar. Lalu kemudian ayahnya mendebatnya, merasa bahwa apa yang dilakukan Isaac itu mau menunjukkan kesoktahuannya. Padahal itulah bakat dan talentanya. Lalu kemudian Isaac sebagai seorang yang hebat menyair, ia kemudian mengkritisi lagu-lagu rohani yang ia dengarkan dalam kebaktian-kebaktian yang ia ikuti. Lalu kata sang ayah, kalau kamu mendebat, kalau kamu mengkritisi, coba bikin yang lebih baik. Lalu Isaac kemudian menerima tantangan itu. Dan ia menuliskan begitu banyak syair lagu rohani yang luar biasa megah, termasuk nyanyian pujian yang tadi kita nyanyikan lalu kita bahas saat ini. Lagu yang kemudian digubah oleh Edward Miller, yang kemudian menunjukkan kemegahan salib Kristus, menjadi bagian dari sebuah perjalanan di mana umat diarahkan untuk menyembahnya pada Tuhan dan memberi diri sebagai bagian dari cara hidup orang percaya yang meneladani Kristus. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Kubuang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhan, kuku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Isaac sendiri merupakan seorang yang kemudian bergumul dengan masa kecil sampai masa besar terkait dengan talenta yang ia miliki. Dan tentunya ini menjadi ujian tersendiri baginya. Ujian untuk kemudian memberi talentanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kemudian kita berhasil mengalahkan ego diri sendiri? Lalu kemudian mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Karena sebenarnya andaikan jagat milikku nggak cukup itu dipersembahkan bagi Tuhan. Saat ini ketika saudara merasa, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik merasa bahwa kita punya segala-galanya dan mungkin itu bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak sebanding, ingatlah itu semua tidak sebanding dengan jalan salib yang dilalui oleh Tuhan. Dan kadang ujian itu bukan hanya pergumulan, tapi keberhasilan demi keberhasilan, kemudahan demi kemudahan, kesenangan demi kesenangan hidup yang kita miliki. Hari ini kita belajar lagi untuk mengalahkan hal-hal yang demikian. Lalu kemudian kita berpegang hanya pada salib Kristus dan kemudian itu menginspirasi kita untuk memberi segala-galanya bagi Tuhan yang menjaminkan segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.